total pembelajarannya nanti akan ada video dosen menjelaskan gitu. Kak Karena, terus tatap mukanya kapan aja Kak? Nah kalau misalkan Kakak mau tatap muka, kakaknya bisa nanti 3 mata kuliah. Jadi kakaknya bisa pilih dari jadwal di atas. Kalau misalkan kakak ngambil Sabtu pagi, berarti kakaknya jadwalnya nanti dari jam 7 sampai jam setengah 3. Pilih aja nanti untuk jamnya gitu, untuk 3 mata kuliah. Tapi kalau misalkan nih kakaknya ngambil kelas malam, kalau kelas malam itu cuma 3 hari aja, kakak boleh pilih Senin, Selasa, Rabu. Karena untuk kelas malam itu cuma 90 menit ya, atau 1 mata kuliah saja gitu Kak, untuk tatap mukanya. Berarti Kak Karena ingin tatap muka ke kampus ya, jadi boleh banget nih kalau misalkan Kak Karena ingin tatap muka, kakaknya bisa pilih jadwal yang ada di atas ya, mau kelas malam Senin atau atau kelas Sabtu seperti itu. Tapi kalau misalkan Kak Rena nggak bisa datang ke kampus, bisa online aja ya menggunakan Zoom gitu. Kak Rena, boleh banget nih lakukan pendaftaran karena kita udah masuk pendaftaran terakhir, Kak. Sebenarnya kalau bisa Zoom, saya milih Zoom sih, Kak. Soalnya saya Jawa Tengah. Oh, gitu. Baik, Kak. Kalau Kakak mau Zoom juga boleh. Kakaknya bisa Zoom aja. Nanti untuk jamnya pun sama, Kak, dengan yang di kelas. Kalau misalkan nih kakaknya ngambil kelas malam gitu ya di hari Senin, nanti perkuliahan jam setengah 7 malam gitu ya, sampai jam 8 di kelas gitu. Kakak yang di Zoom juga seperti itu, dari jam setengah 7 juga sampai jam 8, dan kakak juga bisa berinteraksi dengan dosennya via Zoom tersebut gitu. Cuman beda tempatnya saja. Gitu. Tapi untuk Kak Karena, kita ada praktikum ya Kak di psikologi gitu Kak. Jadi kakaknya harus wajib datang ke kampus nanti di semester 2. Dan untuk jadwalnya pun bisa didiskusikan dengan dosennya gitu ya Kak. Kalau misalnya kan nih kakaknya kan jauh nih dari Jawa Tengah gitu ya, untuk datang ke Bandung. Kakaknya pengen ngatur waktu dulu nih untuk praktikumnya, bisa gitu. Jadi atur aja, karena kita pun dari psikologi ada yang dari Cikarang gitu Kak. Jadi mereka ngatur waktu dulu untuk praktikumnya gitu. Kalau misalkan nih praktikumnya di hari Sabtu, mereka datangnya di hari Sabtu aja gitu. Tapi wajib ya Kak untuk psikologi datang ke kampus untuk praktikumnya. Seperti itu untuk sistem pembelajaran kita di kelas karyawan. Bagi teman-teman yang baru bergabung yang ingin bertanya, boleh banget nih di komen aja. Baik ke Karena, kalau misal semester 2 datang kampus biasanya tiap hari atau gimana Kak? Oh enggak Kak, enggak tiap hari. Jadi kan yang wajib datang ke kampus itu cuman praktikumnya saja gitu Kak. Untuk perkuliahannya itu Kakak bisa online gitu, ataupun datang ke kampus. Kalau misalkan Kakak nggak bisa datang ke kampus untuk perkuliahannya, Kakaknya online aja gitu. Tapi untuk praktikum gitu, praktikum di semester 2-nya itu wajib. Karena nanti ada 2 sampai 3 mata kuliah, dan untuk jadwalnya nanti bisa didiskusikan sama dosennya. Biasanya sih di hari Sabtu ya, karena pada umumnya itu pada bekerja di hari biasa. Jadi pada milihnya di hari Sabtu, tapi kakaknya bisa diskusikan dulu sama dosennya untuk jadwal praktikumnya. Begitu Kak Karena. Jadi tidak tiap hari ke kampus ya Kak, karena ini kelas karyawan Kak, bukan reguler gitu. Kita kalau kelas karyawan itu jadwalnya fleksibel untuk teman-teman yang pada umumnya sibuk bekerja. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh banget nih di komen aja, karena sesi tanya jawab kita hanya sampai jam 11. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung ingin bertanya perihal tentang kelas karyawan, boleh banget di komen aja. Baik, selanjutnya dari Kak Maya Mendia. Biaya pendaftarannya berapa Kak? Baik Kak, untuk program S1 atau program S2 nih Kak? Untuk program S1 kita cuma mau pendaftarnya 200.000 aja gitu ya Kak. Untuk S2 itu 300.000. Boleh di komen nih Kak Maya mau program S1 atau program S2 Kak? Baik, ada yang ingin ditanyakan Kak Syarnab, kalau kuliah di Bandung kerja di Karawang bisa Kak. Kalau saya boleh tahu kakaknya mau program apa nih? Program S1-nya, jurusannya, atau program S2? Bisa Kak, kalau misalkan nih Kak Syarna ingin perkuliahannya jurusan manajemen gitu kan, nggak
si psikologi bisa nggak? Oh bisa, bisa Kak. Nanti kakaknya yang wajib datang ke kampus praktikum Kak, gitu. Karena kalau kita juga ada nih Kak yang mahasiswa psikologi dari Karawang gitu ya Kak. Nah tapi mereka datangnya nanti pas praktikum aja. Nah untuk jadwal praktikumnya pun mereka diskusi dulu Kak. Nanti di semester 2 ya. Kalau untuk praktikumnya nanti di semester 2 didiskusikan dulu sama dosen mata kuliahnya gitu Kak, untuk jadwalnya karena kan ini kelas karyawan ya nggak semuanya bisa untuk di jam kerja dari Senin sampai Jumat, biasanya sih di hari Sabtu Kak gitu. Kalau untuk perkuliahannya kakak jangan ragu, untuk perkuliahan kita bisa datang ke kampus ataupun online. Mungkin kakaknya nggak bisa datang ke kampus gitu ya karena eh, saya di hari Sabtunya juga kerja mungkin gitu ya, dan jauh juga dari Karawang ke Bandung gitu ya, makanya bisa online aja untuk perkuliahannya gitu. Tetapi untuk praktikumnya wajib datang ke kampus gitu. Cuman praktikum aja yang wajib ya Kak, untuk perkuliahan tidak. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Karina. Bisa RPL nggak ya? Karena aku pernah kuliah juga. Aku anak hukum, cuma tertarik sama psikologi. Baik Kak Karena, kalau untuk RPL kita belum menerima ke jurusan psikologi Kak, gitu. Kita belum menerima ke jurusan psikologi karena psikologi hanya bisa dari lulusan terakhir SMA Kak, gitu. Dan juga psikologi belum menerima pindahan dan ekstensi. Mungkin teman-teman di sini yang D3-nya juga psikologi juga belum bisa bergabung dengan kita di S1 psikologi karena kita belum bisa juga nih untuk ekstensi dan juga pindahan. Seperti itu Kak Karena. Kalau Kak Karena berminat, Kak Karena itu harus menggunakan ijazah terakhirnya SMA Kak, gitu. Kalau Kak Karena tertarik juga nih untuk pendaftaran, bisa pendaftaran online aja menggunakan website kita yang ada di atas ya, di kk.inaba.ac.id gitu ya. Nanti pilih aja pendaftaran online. Untuk pendaftaran online bisa diakses 24 jam gitu. Untuk Kak Syarna, oke Kak, terima kasih informasinya Kak. Iya, sama-sama Kak Syarina. Nanti kakaknya kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan, boleh banget hubungi nomor kita di atas ya, di 0812 5222 4402. Nanti tanyakan aja, sama mau minta link pendaftaran juga boleh gitu ya. Nanti akan dijawab oleh adminnya sesuai dengan urutan gitu ya. Dan kakak mau ingin pendaftaran, saya ingatkan juga gelombang kita udah gelombang terakhir pendaftarannya Kak, gelombang ketiga gitu. Jadi jangan sampai terlewatkan. Kalau Kak Karena sudah berminat di jurusan psikologi, boleh banget dilakukan pendaftaran. Karena untuk perkuliahannya pun kita sistemnya sangat fleksibel gitu, tidak akan mengganggu yang namanya jadwal perkuliahan. Dan untuk praktikum psikologi pun bisa didiskusikan dengan dosennya. Kak Karena umur 26 gimana Kak? Bisa Kak, bisa banget. Kenapa? Karena kita di kelas karyawan tidak ada yang namanya batasan usia Kak, gitu. Ya tidak ada batasan usia dan juga batasan lulusan. Karena di kita yang sekarang bergabung pun ada yang di umur 40-an gitu Kak. Ada juga yang di umur 30-an. Karena kenapa? Karena karyawan itu nggak ada batasan usia Kak, bisa dari semuanya gitu. Karena pada umumnya juga udah bekerja gitu. Mungkin teman-teman di sini dulunya itu tamat SMA, tidak lanjut kuliah, mungkin terhalang dengan biaya, tetapi sekarang sudah bekerja, ingin melanjutkan pendidikannya gitu ya, boleh membuka, karena di kelas karyawan nggak ada yang namanya batasan usia gitu Kak. Dan juga di kelas karyawan itu tidak ada batasan lulusan juga. Mungkin Kak Rena lulusan tahun 2017 ya atau 2018, dan juga batas lulusan. Seperti itu Kak Karena. Keren. Iya Kak, silakan aja Kak lakukan pendaftaran ya, karena kita udah pendaftaran terakhir nih Kak Karena. Kita udah pendaftaran terakhir di gelombang ketiga gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan Kak, karena boleh banget nih hubungi kita ke website di atas atau nomor di atas gitu untuk link pendaftarannya. Selanjutnya dari Kak Maya. Ya, untuk biaya